Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ki spiritual dalam wilayah bela diri di sini secara signifikan lebih melimpah daripada ki spiritual yang berbeda di benua Haohan. Ini semacam keuntungan geografis. King Sui selalu memiliki asumsi bahwa semakin dalam ke benua Haohan, semakin melimpah ki spiritual menjadi. Sangat sulit bagi lokasi spiritual untuk muncul di area tanpa ki spiritual, apalagi vena spiritual. Tidak lama setelah mereka memasuki wilayah bela diri, sekitar 10 orang muncul di tempat yang jauh. Setelah melihat Wind Scarlet Beast, seorang pria tampan paruh baya yang seharusnya memimpin kelompok itu dengan cepat berjalan. "Caer!" Feng Xi berteriak kegirangan saat melihat pria itu. "Ibu, ayah, kalian sudah kembali." Pria itu terdengar sangat gelisah. Dia memiliki suara yang sangat dalam. Sementara itu, dia juga menganggukkan kepalanya ke King Sui dan yang lainnya sebagai cara menyapa mereka. Dia tahu bahwa orang yang mengikuti orang tuanya kembali ke sini pasti adalah orang baik. Setelah pria itu memeluk Feng Xi, dia mengalihkan pandangannya ke Yin Tian. Lagi pula, ayahnya sudah lama tertidur. Sekarang, dia telah bangun dan dia tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun putranya tidak menanyakan apapun tentang kondisinya saat ini. Dia tahu bahwa ayahnya sangat lemah saat ini, namun ini tidak membantunya dalam memastikan apapun. Matanya basah. Sebagai anak mereka, dia tidak dapat membantu orang tuanya pada saat yang paling sulit. Tidak peduli bagaimana seseorang memikirkannya, dia pasti merasa sedih karenanya. Sepertinya Yin Tian menyadari bagaimana perasaan putranya. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya. "Kami akhirnya berhasil melewati segalanya. Alasan kenapa kami masih bisa bertemu adalah karena mereka menyelamatkanku. Jika tidak, satu-satunya takdir yang menungguku adalah kematian. Bahkan ibumu tidak mungkin bisa melarikan diri dari takdir itu." Feng Xi tersenyum dan menarik tangan pria itu. "Ini, aku akan memperkenalkanmu ke mereka. Ini adalah gadis yang kuangkat sebagai putriku. Tidak peduli apa yang terjadi pada kami di masa depan, Anda harus memperlakukan dia seperti saudara perempuan Anda yang berhubungan dengan darah." "Ibu, jangan khawatir. Saya selalu menginginkan seorang saudara perempuan. Sekarang keinginan saya terpenuhi, dia adalah saudara perempuan saya yang berhubungan dengan darah." Pria itu memberikan tanda kecil kepada Tantai Lingyan saat dia berbicara. Tantai Lingyan tidak menerimanya. Dia menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak perlu terlalu formal." Selanjutnya, Feng Xi segera meremasnya ke tangan Tantai Lingyan. "Ini adalah token unik Sekte Abadi Bulan Ilahi. Siapapun dari Sekte Abadi Bulan Ilahi yang melihat token ini akan memberikan segalanya untuk membantu Anda menyelesaikan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Ini bukan token yang memerintahkan orang, tetapi dalam beberapa aspek mirip dengannya." Tantai Lingyan berhenti menolaknya dan berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya, Feng Xi terus memperkenalkan Qin King dan King Sui. Dia memperkenalkan King Sui sebagai suami Tantai Lingyan dan juga seorang tabib ajaib, orang yang telah merawat Yin Tian. Yin Cha memberi Qin King sepasang gelang pelindung naga sejati. Itu pasti senjata kelas legendaris. Awalnya, Qin King menolak untuk menerimanya, tetapi sekali lagi, Feng Xi meremasnya ke tangannya. Feng Xi tahu bahwa King Sui memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Qin King. Yin Tian memandang King Sui dan tersenyum. "Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Saya tidak bisa hanya berterima kasih secara lisan, saya juga tidak bisa berterima kasih dengan memberi Anda barang. Anda dapat mengambil hidup saya kapanpun Anda mau. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan,
Selama Anda membutuhkan bantuan saya akan membantu Anda tanpa syarat apapun. Yin Cha adalah orang yang cerdas. Ibunya mengangkat seorang anak perempuan yang merupakan istri King Sui. Selanjutnya ayahnya juga diselamatkan olehnya. Dari sini, dia sudah tahu bahwa pemuda ini tidak biasa. Dia sungguh-sungguh bermaksud hal-hal yang dia katakan sebelumnya. Dia adalah orang yang tidak akan pernah melupakan tindakan murah hati yang ditunjukkan seseorang kepadanya, dan akan mengambil setiap kesempatan untuk membalas kebaikan yang ditunjukkan orang itu kepadanya. Baik Feng Xi dan Yin Tian tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Yin Cha. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Secara alami, King Sui bisa memahami segalanya. Dia menemukan ini hasil yang cukup baik. Dengan teman seperti ini, atau lebih tepatnya, kerabat dekat baru, ini sudah dianggap sebagai hasil yang sangat bagus. Karena semua orang sekarang adalah keluarga, kami tidak perlu bersikap terlalu formal lagi. Saudaraku, karena kita sudah bersaudara, kita tidak perlu terlalu formal satu sama lain. King Sui tersenyum dan berkata, istri saya di masa depan adalah satu-satunya pengecualian yang tidak dapat saya bagikan. Mengenai hal lainnya, saya sangat senang berbagi dengan Anda. Pria itu berkata sambil tersenyum. King Sui juga tertawa. Tidak semua orang bisa mengatakan hal seperti ini. Seseorang harus berani bercanda tentang sesuatu seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sekte dari sekte immortal. King Sui juga merasa bahwa dia memiliki keterampilan observasi yang baik. Dia tidak benar-benar mengharapkan apapun darinya. Kelompok itu berjalan menuju sekte bulan ilahi. Seperti biasa, mereka mengendarai Wind Scarlet Beast milik Feng Xi. Kelompok yang bersama Yin Cha menempel pada binatang buas yang mereka ambil ketika mereka datang, mengikuti binatang bersisik angin dari belakang. Setelah tiba di sekte abadi bulan ilahi, King Sui kagum. Itu terletak di puncak gunung yang sangat besar. Hanya saja sebagian besar puncak gunung telah diratakan. Aula besar berdiri tegak di atasnya. Tangga diperpanjang ke bawah. Saat melihatnya dari atas, itu terasa sangat dominan dan mulia. Sekte abadi bulan ilahi. Daerah ini dikenal sebagai Gunung Abadi Bulan Ilahi. Pegunungan berdiri tegak di sekelilingnya. Satu-satunya bagian yang rata di sekitar area ini adalah bagian tengah dari puncak gunung. Itu jauh dari kota yang bising. Itu adalah daerah dengan perbukitan hijau dan air jernih. Kelompok itu memutuskan untuk menetap di sini. Meskipun beberapa hal tak terduga mungkin telah terjadi di tengah perjalanan mereka berhasil kembali ke sekte abadi bulan ilahi. Feng Xi pertama-tama membawa King Sui dan gadis-gadis itu ke halaman untuk menampung mereka. King Sui memiliki paviliun sendiri sedangkan Qin Kim dan Tantai Lingyan berbagi paviliun bersama. Yin Cha mengundang King Sui dan para gadis untuk makan malam. Dia mengerti segalanya sekarang. Dia mungkin terlihat muda, tapi sebenarnya, dia sudah sangat tua. Dia seharusnya seumuran dengan kakek King Sui, tetapi dia belum menikah. Sebagai sekte Dewa Bulan Abadi, dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia adalah harapan sektenya. Dia sangat kuat, namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang berusaha membunuhnya. Untungnya, dia memiliki kekuatan yang lumayan. Ditambahkan bahwa dia diawasi oleh para senior dari sekte abadi bulan ilahi, dia tidak dalam bahaya. King Sui, bergabunglah dengan kami untuk perjamuan kami hari ini. Kami adalah keluarga sekarang. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda secara lisan. Oleh karena itu, saya tidak akan bertindak secara formal di sekitar Anda. Saya harap Anda akan melakukan hal yang sama kepada saya. Yin Cha memimpin King Sui dan gadis-gadis itu ke perjamuan. Feng Xi, Yin Tian dan dua pria tua lainnya juga datang. Kedua pria tua ini adalah tamu dari sekte abadi bulan ilahi. Mereka memegang status yang sangat penting di sekte abadi bulan ilahi. Karena merekalah Yin Cha berhasil keluar dari bahaya sampai sekarang. King Sui tidak terlalu tertarik pada hal-hal semacam ini.
Alasan dia ada di sini adalah untuk membantu mengobati luka Yintian. Begitu dia pulih, dia akan segera pergi. Dia merasa tempat ini tidak aman, karena tidak ada yang bisa dia kendalikan. Sebenarnya, King Sui terlalu banyak berpikir. Misalnya, situasi yang dia hadapi dalam pertempuran kali ini. Berapa banyak dari orang-orang ini yang mungkin ada? Alasan mengapa dia bertemu mereka adalah karena Feng Xi. Jika tidak, akan sulit baginya untuk berinteraksi dengan orang-orang pada level ini, bahkan jika kekuatannya saat ini dianggap cukup baik juga. King Sui tidak dapat merasakan kekuatan orang-orang ini, dia juga tidak punya mood untuk melakukannya saat ini. Bagaimanapun, dia masih cukup jauh untuk mencapai level ini. Untuk saat ini, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan orang-orang yang dekat dengannya, untuk meningkatkan jumlah prajurit Dewa Semu. Perjamuan berlangsung hingga malam hari. Ini dianggap sebagai perayaan. Kedua tamu itu tidak tinggal di sana untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 1 jam, mereka pergi. Dengan hanya tersisa 6 orang, suasana menjadi lebih santai. Yincha adalah orang yang bisa berbaur dengan suatu kelompok dengan sangat mudah. Dia juga orang yang tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Dalam perjalanan kembali ke paviliun masing-masing, langit sudah benar-benar gelap. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka semua merasa lelah. Kelelahan terutama berasal dari pikiran mereka. Qin kembali sebelum Tantai Lingyan. Feng Xi dan keluarganya juga tidak melupakannya. Meskipun mereka mungkin memberi Tantai Lingyan beberapa hadiah, mereka juga memberi Qin hadiah yang hampir sama. Ini tidak dianggap realistis, tetapi mereka dapat memberitahu Qin berbagi hubungan yang tidak biasa dengan King Sui. Baik King Sui dan Tantai Lingyan berjalan ke halaman. Ada batu cahaya putih di sini. Dengan juga terang bulan di langit, seorang wanita cantik akan terlihat semakin cantik di bawah bulan. Apakah kamu menyalahkan saya? Tantai Lingyan berkata dengan lembut sambil berjalan. Apa yang harus aku salahkan padamu? King Sui tersenyum dan menatapnya. King Sui merasa bahwa dia mencoba bertanya apakah dia menyalahkannya karena membiarkan Feng Xi mengenalinya sebagai putrinya sendiri. Apakah Anda menyalahkan saya karena menyetujui Bibi Feng menjadi putrinya? Tantai Lingyan bertanya dengan lembut. Mengapa saya menyalahkan Anda untuk itu? Sebaliknya, saya bahagia. Apakah Anda tidak merasakan hal yang sama? Jika tidak, aku akan memberitahu Bibi Feng tentang itu. King Sui tersenyum dan berkata, saya senang. Hanya saja aku merasa telah membuat keputusan ini tanpa berdiskusi denganmu, Tantai Lingyan berkata dengan lembut. Bocah bodoh, aku bahagia selama kamu bahagia. King Sui meraih tangannya dan berjalan bersamanya ke halaman. Mereka semakin dekat dan dekat. Qin bisa melihat King Sui dan Tantai Lingyan berpegangan tangan dari jendela. Ada jejak kesedihan di matanya yang hampir tidak terlihat. Dia tahu bahwa dia menyukai King Sui. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti ini. Selalu dikatakan bahwa ketika seseorang benar-benar mencintai seseorang, mereka dapat mencintai dan mentolerir segala sesuatu tentang dirinya. Tetapi setiap kali dia memikirkan seseorang, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Mungkinkah dia tidak cukup mencintainya? Apakah cinta itu egois? Atau haruskah itu tanpa pamrih? Qin bingung. Dia tahu King Sui dengan baik. Dia juga sadar bahwa di dunia ini, pasti tidak ada wanita yang bisa memiliki King Sui untuk dirinya sendiri. Bahkan dia tidak pernah bisa melakukan itu. Pada saat Tantai Lingyan berada tepat di belakangnya, Qin berbalik dan menyapanya. Kedua gadis itu duduk di sofa dan minum teh bersama. Mereka berbagi hubungan yang sangat bersahabat satu sama lain. Suasana di sekitar mereka seperti ini membuat mereka sangat bahagia. Sister Lingyan, bagaimana bisa menemukan King Sui? Sudah berapa lama kalian bersama? Sebenarnya, Qin selalu penasaran ingin tahu tentang ini. Tantai Lingyan adalah wanita yang dingin dan cantik, jadi dia ingin tahu bagaimana dia jatuh cinta pada King Sui. Selain itu, dia tidak peduli sedikit pun tentang wanita lain di sekitarnya.
Tantai Lingyan tampak agak tidak wajar. Meskipun begitu, dia memilih untuk tersenyum dan berkata, "Saya diracuni." Dia membantuku menghapusnya. Begitulah cara saya bertemu dengannya. Aku hanya tidak berharap dia datang untuk mencariku dalam beberapa tahun. Berbicara sampai titik ini, Tantai Lingyan sepertinya sedikit mengingatkan tentang masa lalu. Dia merindukan segalanya dari masa lalu. Kesedihan, rasa sakit, dia ingin hidupnya kembali seperti sebelumnya. Tapi banyak hal berubah seiring berjalannya waktu. Tidak mungkin dia melakukannya. Tapi untuk saat ini, dia cukup puas dengan kehidupannya saat ini. Saudari King, bagaimana Anda tahu King Sui? Tantai Lingyan tidak benar-benar ingin terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Karenanya, dia terus mencoba mengubah topik. King masih seseorang yang cukup mudah diajak bicara, tetapi keduanya masih menyembunyikan beberapa detail satu sama lain. Sebenarnya, King dan King Sui memiliki hubungan yang sangat meragukan. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit bersalah. Sister Lingyan, apakah Anda pernah ke rumah King Sui sebelumnya? King tersenyum dan berkata, "Tidak, tapi ku dengar ada banyak orang di rumahnya. Dia sudah memiliki beberapa anak juga. Mereka semua sudah dewasa sekarang." Tantai Lingyan berkata dengan nada tenang, "Sister Lingyan, katakan padaku, apakah lebih baik kita mengikuti pria yang cakap dengan banyak wanita di sekelilingnya, atau seseorang yang tidak mampu tetapi hanya setia padamu? Wajar bagi kami wanita ingin memiliki cinta yang unik untuk kami sendiri. Tapi inilah kenyataannya. Kecuali kita menemukan seseorang yang normal atau seseorang yang dekat dengannya, mustahil bagi kita untuk menemukan gaya hidup yang kita inginkan. Oleh karena itu, saya telah memilih untuk mengikuti arus. Ketika itu ada di sini, saya tidak akan menghindarinya. Saya juga tidak akan sengaja menyimpannya di sisi saya." Jarang bagi Tantai Lingyan untuk mengatakan sesuatu begitu lama. Jika King Sui ada di sini, dia pasti akan merasa sangat bahagia. Itulah yang sangat saya harap dapat saya lakukan. Tapi untuk saat ini, saya merasa tidak mungkin melakukannya. King menggelengkan kepalanya dan menatap Tantai Lingyan dengan senyum pahit. Tantai Lingyan tersenyum melihat King. "Sister King, sebenarnya, saya tidak dianggap sebagai istrinya. Aku belum berjanji padanya. Untuk waktu yang lama, kami tidak bersama. Bahkan sekarang, kami masih belum melakukannya. Jika Anda menyukainya, Anda tidak ingin memberinya tekanan. Tetapi pada saat yang sama, jangan mencoba membuat diri Anda merasa dianiaya juga." Sangat jelas bahwa Tantai Lingyan mengatakan ini sebagai pesan untuk King. Jika King menyukai King Sui, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Bahkan sebelum ini, dia selalu memiliki wanita lain di sampingnya. Tidak peduli apa, tidak perlu khawatir tentang kehadirannya. Dia adalah iblis. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak wanita baik bisa menjadi begitu bodoh hanya untuknya. King tersenyum. "Apakah kamu merasa tidak secerdas dulu?" Tantai Lingyan mulai mengatakan beberapa lelucon sekarang, tetapi dia hanya melakukannya dengan orang-orang yang dekat dengannya. Meskipun waktu yang dihabiskan keduanya tidak lama, mereka menjadi sangat dekat satu sama lain. Meskipun Huarumei dan dia mungkin dekat seperti saudara perempuan, dia tidak dapat bertindak begitu santai di depannya, seperti ketika dia berada di depan King. "Sister Lingyan, apakah kamu menyukainya?" King bertanya karena penasaran. "Saya tidak tahu. Dia adalah satu-satunya teman laki-lakiku," jawab Tantai Lingyan tersenyum. Dari sudut pandangnya, menjadi teman adalah hal terdekat yang bisa dia lakukan dengannya. Bahkan Feng Xi kurang penting dibandingkan dengan King Sui. Tapi ini fenomena biasa. King tersenyum, "Aku juga. Dengan banyaknya orang di seluruh dunia, sulit menemukan seseorang yang Anda sukai. Tapi tidak hanya sulit bagiku, aku juga merasa telah jatuh cinta pada orang yang salah. Itu belum tentu demikian. Jika Anda mencoba melihatnya dari sudut yang berbeda, segala sesuatunya mungkin berjalan sempurna untuk Anda."
Tantai Lingyan berkata sambil tersenyum. Dunia ini bukanlah dunia tempat King Sui dulu berada. Sangat normal bagi seorang pria untuk memiliki satu istri atau banyak istri. Semuanya logis selama seseorang hidup. Bagi mereka, cinta bukanlah segalanya. Tetapi tanpa itu, hidup mereka akan menjadi tidak sempurna. Saya berharap begitu. Di sisi lain, King Sui ingin tahu tentang segala sesuatu yang berputar di sekitar sekte abadi bulan ilahi. Tidak hanya Hongxi menyiapkannya sebuah halaman kecil, dia bahkan memberi mereka tempat spiritual untuk berkultivasi. Saat ini, King Sui tepat di tempat spiritual. Dia bisa dengan jelas merasakan ki spiritual di sekitarnya mengebor ke dalam tubuhnya. Meski begitu, efeknya di sini masih tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berada di alam semesta. Namun, satu hal yang baik tentang itu adalah, tidak seperti alam yang hanya dapat digunakan selama 6 jam setiap hari, tempat spiritual tidak memiliki batasan, hanya syarat bahwa orang tersebut harus dapat mencerna semua energi spiritual yang dia miliki, terserap ke dalam tubuhnya. King Sui tidak bisa terlalu peduli tentang tempat spiritual. Makanya, dia hanya pergi ke tempat itu sesekali. Dalam kebanyakan kasus, dia hanya akan memasuki tempat di mana kedua gadis itu tinggal untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Tidak seperti King Sui, kedua gadis itu seperti ikan yang kembali ke air ketika mereka berada di tempat spiritual. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Mereka memiliki fisik tubuh yang tiada taraf. Rasanya seperti saat hujan mulai mengguyur gurun. Dalam sekejap, itu semua akan terserap oleh tanah. Kedua gadis itu akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di tempat spiritual, membiarkan King Sui bebas tanpa melakukan apapun. Biasanya, dia akan pergi dan membantu mengobati penyakit Yin Tian dan melanjutkan membaca beberapa sejarah tentang sekte abadi bulan ilahi di perpustakaan mereka. King Sui tidak pernah menanyakan apapun tentang sekte abadi bulan ilahi. Hanya saja sesuatu terjadi setelah sebulan. Salah satu pangeran dari sekte abadi bulan ilahi berencana untuk menggoda Qin King dan akibatnya, dia terluka parah olehnya. Ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi bagian internal dari sekte abadi bulan ilahi. Orang yang terluka adalah seseorang dari klan Hong. Dia adalah tuan muda tertua dari klan Hong, Hong Ye. Klan Hong adalah klan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun di sekte abadi bulan ilahi. Klan tersebut memiliki fondasi beton. Yang paling penting, klan Hong adalah klan yang selalu ingin menggantikan klan Yin. Tentu saja, melihat salah satu anggota klan mereka terluka parah, klan Hong tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mereka mulai mengirimkan berita bahwa mereka ingin orang yang melukai anggota klan mereka pergi dan meminta maaf kepada mereka. Alasannya sederhana. Pertama kali Hong Ye dari klan Hong melihat Qin King dan Tantai Lingyan, dia terkejut dan dia pikir dia melihat dua bidadari yang turun dari langit. Sebab itulah hatinya tersentuh oleh mereka berdua. Karena Tantai Lingyan dingin seperti es, Hong Ye merasa semakin sulit untuk mendekatinya. Selanjutnya, dia juga mendengar kabar bahwa Tantai Lingyan sudah memiliki seorang suami. Kekuatan Hong Clan telah membuatnya terlalu percaya diri. Oleh karena itu, dia pergi ke Qin King dan Tantai Lingyan berpikir bahwa dia elegan dan tidak konvensional dan berkata, "Salam, Nona muda, nama saya Hong Ye dan saya ingin berteman dengan kalian." Tantai Lingyan dan Qin King sedang berbicara satu sama lain. Mereka bahkan tidak repot-repot melihat Hong Ye. Sebenarnya, Hong Ye adalah pria yang cukup tampan. Orang-orang dari klan aristokrat biasanya dilahirkan dengan penampilan yang menarik. Ditambahkan pada ki spiritual surga dan bumi yang tersedia, cukup umum untuk melihat gadis-gadis cantik di sekitar sini. Tapi tentu saja, tidak mudah menemukan orang yang kecantikannya bisa ditandingi Tantai Lingyan dan Qin King. "Bagaimana saya harus memanggil Anda dua gundik? Nama saya Hong Ye dan saya dari klan Hong." Hong Ye pergi ke depan dan berdiri di jalan dua gadis. "Pergi," Qin King berkata dengan lembut. Dia terdengar sangat tenang. Tapi tatapan jijik yang dia tunjukkan pada Hong Ye langsung membuat Hong Ye merasa seperti kelinci yang pantatnya terbakar.
Apakah kamu bercanda? Anggap dirimu beruntung karena aku menyukaimu. Menolak roti panggang hanya untuk meminum barang bekas, inilah yang sebenarnya Anda lakukan. Karena aku sudah menyukaimu, jangan pernah berpikir untuk kabur. Kembali sekarang. Hong Ye menyerang Qin King pada saat dia selesai berbicara. Dia mencoba menggaruk Qin King dengan gambar cakar yang sangat besar. Namun, dia meremehkan kedua gadis itu. Dia langsung terluka parah oleh kedua gadis itu. Karena masalah ini, klan Hong telah mengirimkan kata-kata bahwa mereka tahu bahwa kedua gadis itu diambil kembali oleh Yin Tian dan Feng Xi. Saat itu, ada juga orang-orang dari Hong Clan yang ada di sana untuk menyambut mereka. Alasan mengapa klan Hong berani mengirimkan berita ke klan Yin sangat mungkin karena mereka merasakan kekuatan Feng Xi dan Yin Tian ketika mereka kembali. Lupakan Yin Tian. Untuk saat ini, dia dianggap sebagai orang yang lumpuh. Mengenai Feng Xi, mereka masih punya cara untuk menghadapinya. Orang yang menurut mereka paling sulit untuk dihadapi, yang mengejutkan semua orang, adalah Yin Cha dan dua tamu keturunan dari klan aristokrat. Namun, ini bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah Feng Xi dan Yin Cha. Mereka merilis berita kali ini untuk menguji reaksi klan Yin. Jika klan Yin benar-benar menyerahkan kedua gadis itu, mereka tidak akan punya pilihan selain menyerah pada rencana mereka, tetapi mereka yakin bahwa klan Yin pasti tidak akan melakukan apa yang mereka suka. King Sui tidak terlalu menanggapi masalah ini. Dia akan baik-baik saja selama kedua gadis itu baik-baik saja. Jika itu adalah dia dari masa lalu, dia pasti akan menuju Hong Clan. Tapi sekarang, dia tidak akan repot-repot berdebat dengan junior dari Hong Clan. Alasannya adalah dia bisa merasakan arus bawah yang berfluktuasi di dalamnya. Makanya, masalah ini hanyalah alasan. Bahkan jika tidak ada masalah seperti itu, mereka masih akan menggunakan masalah lain untuk mencoba dan menyebabkan masalah yang sama. Segera, Feng Xi sudah muncul di halaman tempat King Sui dan kedua gadis itu berada. Dia tidak terlihat kesal. Nyatanya, dia tersenyum saat melihat King Sui. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? King Sui mengangguk. Tempat ini adalah tempat yang bagus dengan lingkungan yang sangat bagus. Mengenai masalah dengan klan Hong, aku tidak akan membiarkan Ling Yan dan King Er menderita. Feng Xi berkata dengan lembut. Aku tahu, saya memiliki kepercayaan pada Bibi Feng. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan. Anda tidak harus bertindak secara formal di depan saya. Ucap King Sui. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung, dia pasti akan berguna bagi mereka. Dengan Yin Tian pada kondisinya saat ini, segalanya akan tampak sangat buruk bagi klan Yin. Namun, King Sui menyadari bahwa klan Yin masih memegang status yang cukup tinggi di Sekte Abadi Bulan Ilahi. Jika tidak, klan Hong tidak akan tinggal diam selama bertahun-tahun. Mungkin karena Yin Tian, yang pernah berada di luar. Jika Yin Tian ingin pulih, itu akan sia-sia bahkan jika mereka mendapatkan tangan mereka di Sekte Abadi Bulan Ilahi. Sekarang Yin Tian kembali, mereka harus memastikan bahwa mereka melenyapkan klan Yin sepenuhnya. Seperti kata pepatah, Anda harus menghilangkan akarnya saat Anda memotong gulma. Klan Hong bermaksud untuk memusnahkan seluruh klan Yin, bahkan generasi berikutnya. Oleh karena itu, klan Hong merasa bahwa mereka akhirnya bisa bergerak. Selama klan Yin pergi, tidak peduli seberapa setia dua penjaga tamu itu, mereka tidak akan setia sampai sebodoh itu. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Klan Hong menyadari kelemahan klan aristokrat tempat kedua tamu itu berada. Tanggapan yang diberikan Feng Xi kepada Hong Clan adalah bahwa orang-orang dari Hong Clan telah menyinggung Qin King dan Tantai Ling Yan. Ia juga berharap agar penanggung jawab meminta maaf kepada mereka. Namun, klan Hong melawan dengan mengatakan bahwa orang-orang dari klan mereka sendiri tidak salah. Apa salahnya mengenal orang baru? Apakah perlu berbuat sejauh itu untuk melukai mereka? Dia sudah terluka parah, namun Feng Xi masih mengharapkan dia pergi dan meminta maaf kepada dua orang yang dalam keadaan sehat.
Orang-orang dari klan Hong lebih lanjut menambahkan dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah anggota dari Sekte Abadi Bulan Ilahi, dan tidak perlu untuk meletakkan tangan mematikan seperti itu pada salah satu anggota mereka. Meskipun murid Hong Clan mungkin salah, dia hanya mengatakannya setelah Qin King dan Tantai Lingyan menuduhnya. Sebenarnya, banyak orang merasa bahwa orang-orang dari Hong Clan tidak bersikap tidak masuk akal mengirimkan pertandingan hidup atau mati. Sebaliknya, lebih banyak dari mereka yang merasa Hong Clan berada di posisi yang tepat untuk melakukannya. Ini karena Qin King dan Tantai Lingyan bukanlah anggota Sekte Abadi Bulan Ilahi, tetapi berani bertindak begitu arogan. Sama seperti ini, setelah kebuntuan selama setengah hari, klan Hong segera mengirimkan surat tantangan hidup dan mati. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu jenis pertandingan hidup atau mati yang paling bermartabat. Karena banyak hal tidak dapat diselesaikan secara lisan, mereka memutuskan untuk menggunakan cara yang paling sederhana dan paling efektif, dengan tantangan hidup dan mati. Tantangan hidup dan mati bukan hanya tentang pertarungan terakhir antara Hong Ye dan kedua gadis itu. Orang yang menyatakan pertandingan hidup atau mati adalah klan Hong. Dengan kata lain, orang-orang dari klan Hong akan menjadi orang-orang yang bertarung di dalamnya. Mereka menantang gadis-gadis itu. Karena gadis-gadis itu adalah orang yang menindas orang-orang dari Hong Clan, mereka harus bertanggung jawab. Ada dua hasil untuk pertandingan hidup atau mati, seperti yang tersirat dari namanya. Apakah yang kalah selamat tergantung pada pemenangnya. Pemenang memiliki hak untuk memilih apakah akan membiarkan yang kalah hidup atau tidak. Selain itu adalah pilihan orang tersebut untuk menerimanya atau tidak. Tetapi jika mereka memilih untuk menolaknya, orang yang mengirimkan surat tantangan masih bisa memilih untuk melawan mereka dengan paksa. Ini adalah bagian yang paling kejam tentang dunia ini. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa surat tantangan hidup dan mati hanya bisa dikirim jika dua klan menyimpan dendam satu sama lain. Atau, mereka juga dapat menunggu sampai mereka memastikan bahwa dendam yang mereka miliki tidak dapat diselesaikan. Baru setelah itu mereka akan mengirimkan surat tantangan hidup dan mati. Jika tidak, surat itu sendiri akan menjadi alasan untuk melakukan kemarahan. Surat tantangan hidup dan mati harus terdiri dari moralitas sampai batas tertentu. Jika tidak, orang yang mengirimkannya akan menerima hukuman dari orang-orang di dunia seni bela diri. Di dunia ini, yang disebut hukum tidak ada. Namun, setiap daerah akan memiliki klan atau sekte tertentu yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Dengan itu, mereka dapat memastikan bahwa semua yang ada di area yang mereka pimpin berfungsi dengan baik. Jika sebuah klan ingin melakukan sesuatu di luar kendali, mereka harus memastikan bahwa mereka lebih kuat dari klan atau sekte tertentu yang mengawasi daerah tersebut. Meskipun demikian, terkadang itu bisa sia-sia karena akan ada kekuatan lain di atas klan tertentu yang mengawasi mereka. Itu pada dasarnya adalah sistem dari lapisan pengawas yang berbeda. Meskipun surat tantangan hidup dan mati telah dikirimkan kepada kedua gadis itu, sekarang ada di tangan Feng Xi. Sebenarnya, tidak peduli siapa yang menerimanya, itu sama saja. Klan Hong ingin memperjuangkan keadilan untuk Hong Ye. Demikian pula, klan Yin menginginkan hal yang sama untuk Tantai Lingyan. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka harus melawan pertandingan hidup atau mati ini. Mereka harus menerima tantangan itu. Baik Yin Tian dan Yin Cha bersama Feng Xi. Mereka semua terlihat berat ketika mereka melihat surat tantangan hidup dan mati. Dengan cara ini, bahkan jika klan Hong memisahkan tamu mereka, jika surat tantangan hidup dan mati berjalan lancar, klan Yin akan dianggap selesai. Klan Hong memiliki metode mereka untuk melenyapkan klan Yin. Bagaimanapun, hanya ada sedikit anggota di klan Yin. Ibu, bagaimana kita akan bertanding dalam pertandingan ini? Yin Cha merasa ini adalah masalah yang cukup pelik. Feng Xi melihat Live and Death Challenge dan berpikir sejenak, mereka mungkin orang yang mengirimkan surat tantangan, tapi mereka membiarkan kita memutuskan cara untuk bertarung. Yin Tian tahu tentang rencana Feng Xi.
Itu pasti ada hubungannya dengan King Sui. Bahkan dia sendiri sekarang menaruh semua harapannya pada King Sui. Tanpa King Sui, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan memenangkan pertandingan ini. Bahkan pada saat ini, dia tidak bisa menemukan strategi keseluruhan yang bagus untuk pertandingan itu. Ada banyak orang dari Hong Clan. Selama ini, mereka selalu ingin menggantikan klan Yin kami. Mereka telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Yincha menjelaskan perlahan. Jauh di lubuk hatinya, Yincha tahu bahwa kembalinya orang tuanya kali ini telah membuat Hong Clan memutuskan untuk mengerahkan semua yang mereka miliki dalam pertarungan. Dia tahu bahwa jika ayahnya pulih sepenuhnya, klan Hong tidak lagi berani melakukan hal seperti ini. Yincha menatap ibunya. Meskipun dia mungkin sekte Lord of Divine Moon Immortal Sect, dia masih akan bertingkah seperti anak kecil di depan Feng Xi. Sejak dia kembali, dia mendapati dirinya lebih terbiasa mendengarkan pendapat mereka. Feng Xi tersenyum dan memandang Yin Tian, bagaimana menurutmu? Ini adalah pertempuran yang harus kita lawan. Menurutmu bagaimana kita harus melawannya? Yin Tian tersenyum dan berkata, saya yakin Anda sudah cukup banyak mengetahuinya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya dan melihat apakah Anda dapat memahami pikiran saya secara akurat? Kami akan menyelesaikan ini dengan mengadakan Battle Royale. Kedua belah pihak tidak boleh memiliki lebih dari 10 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan. Mereka bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Feng Xi memandang Yin Tian dan berkata sambil tersenyum. Yin Tian tahu bahwa Feng Xi pasti akan membiarkan King Sui ikut serta dalam pertempuran. Putranya, dirinya sendiri, dan 2 orang lainnya juga akan bergabung dalam pertandingan tersebut. Yincha tidak mengerti. Dia tidak jelas tentang kemampuan King Sui. Meski begitu, dia memilih diam. Dia tahu bahwa mereka pasti punya rencana sendiri untuk membuat keputusan seperti itu. Dia tidak pernah sekalipun meragukan kemampuan orang tuanya. Kalau begitu, berapa banyak orang dari pihak kita yang akan kita kirim? Yin Tian tersenyum dan bertanya. 5. Aku, Caer, King Sui, Qi Feng, Ming Yu dan 2 tetua. Feng Xi tersenyum dan menjawab. Semakin Hong Clan ingin memisahkan mereka dari 2 tetua tamu, semakin mereka tidak akan membiarkan Hong Clan mengikuti keinginan mereka. Yin Tian tersenyum dan menatap Feng Xi. Dia tidak mengungkapkan cara apapun untuk tidak setuju dengannya, tetapi sepertinya dia tidak menyetujui rencananya. Apa yang salah? Apakah ada yang salah dengan rencanaku? Feng Xi bertanya pada Yin Tian. Selama bertahun-tahun, klan Hong selalu melakukan banyak hal dengan memikirkannya secara sengaja dan metodis. Saya yakin kedua penatua tamu tidak akan ambil bagian dalam pertandingan. Lebih baik bagi kita untuk tidak terlalu berharap pada mereka. Yin Tian berkata dengan nada percaya diri. Dengan sangat cepat, hal-hal yang dia katakan menjadi kenyataan. Rupanya, kedua tamu itu mengalami masalah gangguan meridian ketika mereka mencapai momen penting dalam kultivasi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain segera mengasingkan diri. Pengasingan mereka kali ini mengharuskan mereka untuk tinggal di sana setidaknya selama 2-3 bulan. Dari sini, bisa dilihat betapa cerdasnya Feng Xi. Dia tahu bahwa kedua tamu tetua pasti diancam oleh seseorang. Kemungkinan orang lain mungkin telah memegang genggaman mereka pada hidup mereka. Feng Xi merasa sangat aneh. Dia setidaknya yakin bahwa kedua tetua tamu tidak akan pernah mengkhianati klan Yin bahkan jika mereka mati. Fakta bahwa mereka memutuskan untuk berdiri di pagar kali ini sudah berarti bahwa hidup mereka pasti diancam oleh orang tertentu. Kalau tidak mungkin mereka melakukan itu. Meski tahu itu, Feng Xi masih merasa sangat kecewa. Tetapi pada saat yang sama, klan Yin juga tidak bisa berkomentar banyak tentang itu karena insiden itu terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Qi Feng, Ming Yu serta 2 klan aristokrat dianggap telah memberikan bantuan besar kepada klan Yin. Jumlah bantuan yang mereka berikan sejauh ini tidak dapat diukur. Setengah dari alasan mengapa Yincha bisa bertahan sampai sekarang juga berkat 2 klan aristokrat.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Xin mengerutkan alisnya dan bertanya. Tanpa partisipasi Qi Feng, Ming Yu dan kedua tetua, pertandingan ini memang akan sulit. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan dalam pertandingan hidup atau mati antara dua klan. Sebenarnya, dengan King Sui di pihak kami sudah sangat diuntungkan. Hal-hal tidak akan seburuk itu sejauh kerugian kita dikonfirmasi. Yin Tian berkata sambil tersenyum. Saya hanya khawatir dengan situasi darurat yang mungkin terjadi. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, hasil pertandingan akan menjadi tak tertahankan. Feng Xi berkata dengan nada prihatin. Haha, jangan khawatir tentang itu. Biarkan Pak Tua Wang berpartisipasi dalam pertandingan. Dengan cara ini, kami seharusnya bisa menang dengan mudah. Yin Tian berkata sambil tersenyum. Maksudmu Koki Pak Tua Wang? Feng Xi bertanya dengan tidak percaya. Yin Cha juga tidak percaya apa yang baru saja dia dengar dan terus memandang ayahnya. Ya, mungkinkah ada Pak Tua Wang lain selain dia? Yin Tian berkata dengan nada tenang. Melihat reaksi Feng Xi dan Yin Cha, dia kemudian melanjutkan dan menambahkan, Pak Tua Wang hanya sedikit lebih lemah dariku dalam kondisi terkuatku. Bahkan Qi Feng dan Ming Yu bersama-sama bukanlah tandingannya. Seharusnya tidak ada masalah dengan dia yang berpartisipasi dalam pertandingan. Ayah, apakah Paman Wang ingin berpartisipasi di dalamnya? Yin Tian dan Feng Xi memanggilnya Pak Tua Wang. Sedangkan untuk Yin Cha, dia selalu memanggilnya Paman Wang. Selama ini, makanannya selalu disiapkan oleh Pak Tua Wang. Sekarang, Yin Cha akhirnya bisa memahami beberapa hal. Sebagian besar alasan mengapa dia aman selama bertahun-tahun pasti ada hubungannya dengan Paman Wang. Dia pasti telah melakukan banyak hal di belakangnya. Berpikir sampai saat ini, dia merasa bahwa kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya agak berlebihan. Hanya saja dia sangat terkejut tentang itu. Paman Wang selalu menganggapmu sebagai anaknya sendiri. Dia adalah seniman bela diri yang kuat. Alasan mengapa dia berhenti berkultivasi adalah karena dia tidak berhasil melindungi wanita yang dia cintai. Oleh karena itu, setelah membalasnya, dia berhenti berlatih. Dia merasa berkultivasi tidak berguna jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dia cintai. Kalau tidak, dia akan melampauiku dalam kondisi terbaikku. Saya rasa selain klan Yin, hanya ada sedikit orang yang bisa membuatnya bertarung sekali lagi. Sejak saat itu, dia mendedikasikan dirinya untuk memasak. Hanya saja dia sepertinya tidak begitu berbakat dalam memasak. Meski begitu, dia masih berhasil menemukan kebahagiaan darinya. Jika Yin Tian tidak menyebutkannya, bahkan Feng Xi tidak akan mengetahuinya. Selama ini, Feng Xi selalu berpikir bahwa Pak Tua Wang adalah seorang kultivator yang hanya sedikit lebih kuat dari seniman bela diri Xiantian. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ada celah antara kekuatannya sendiri dan kekuatan Pak Tua Wang. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari luar pintu. Seorang lelaki tua datang dengan membawa makanan yang telah disiapkan untuk melayani Yin Tian dan keluarganya. Sejak Yin Cha mulai mengingat banyak hal, dia selalu hanya mengenal Pak Tua Wang sebagai juru masak. Sebelumnya, Yin Tian pernah berkata bahwa rambut Pak Tua Wang mulai memutih setelah kematian istrinya. Seolah-olah dia berubah menjadi orang tua hanya dalam beberapa saat. Tapi dari apa yang dia ingat, Pak Tua Wang terlihat sama selama bertahun-tahun ini. Sosok Pak Tua Wang tidak terlalu tinggi. Dia juga agak gemuk. Dia memiliki wajah yang baik dan menyenangkan. Dia juga memiliki kepribadian yang ramah. Dia datang dengan membawa makanan yang sudah disiapkan. Saat itu, Yin Tian membantunya dalam membalas wanita yang dicintainya. Lawan mereka juga sangat kuat. Pak Tua Wang sangat berterima kasih atas perbuatannya. Secara bersamaan, dia juga lelah dengan gaya hidup seorang seniman bela diri. Inilah yang menyebabkan dia memutuskan untuk menjadi juru masak klan Yin. Pak Tua Wang meletakkan piring di atas meja. Dalam perjalanannya kembali ke sini kali ini, Yin Tian sudah berbicara dengan Pak Tua Wang secara pribadi beberapa kali.
Meskipun Pak Tua Wang mungkin seperti pelayan klan Yin tidak pernah memperlakukannya sebagai orang luar. Dari penampilan fisiknya, dia tampak sedikit lebih tua dari Yin Tian. Dia selalu seperti kakak laki-laki baginya. Namun kenyataannya, dia lebih muda dari Yin Tian. Pak Tua Wang, kenapa kamu tidak duduk dan makan bersama kami? Yin Tian tersenyum dan berkata, di masa lalu, Pak Tua Wang juga biasa makan bersama dengan mereka bertiga. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun dia sekali lagi makan malam bersama mereka. Ketika Pak Tua Wang mendengar undangan mereka, dia juga dengan senang hati menerimanya. Dia duduk di suatu tempat dekat Yincha. Paman Wang, Yincha menyapa Pak Tua Wang. Pak Tua Wang tersenyum, ayah dan ibumu sudah kembali. Apakah kamu merasa lebih lega sekarang? Ya, begitulah seharusnya. Tapi sekarang, klan Hong sudah berpikir untuk meletakkan tangan mereka pada kita sebelum ayah pulih dari luka-lukanya. Yincha berkata dengan nada kesal. Meskipun Pak Tua Wang tidak terlalu peduli tentang hal-hal yang terjadi di dunia seni bela diri, dia akan selalu mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan klan Yin. Dia juga mengetahui tentang tantangan hidup dan mati dan mengetahui bahwa Qi Feng dan Ming Yu telah mengasingkan diri. Saudara Tian, apa yang kamu rencanakan untuk tantangan hidup dan mati ini? Tidak peduli apa yang Anda rencanakan, saya bersikeras untuk berpartisipasi dalam pertandingan. Jika Anda telah pulih sepenuhnya dari luka Anda, saya tidak ingin berpartisipasi di dalamnya. Sampah itu bukan tandinganmu. Benar-benar seperti kata pepatah, seorang pria yang kehilangan posisi dan pengaruh mungkin mengalami banyak penghinaan. Saya berencana untuk mengakhiri hal-hal dengan klan Hong. Tidak boleh lebih dari 10 peserta dari kedua klan. Yin Tian tersenyum dan berkata, Saudara Tian, kamu terlalu murah hati, kata Pak Tua Wang perlahan. Meskipun dia sendiri tidak yakin mengapa dia mengatakan bahwa dia masih menganggap Yin Tian terlalu murah hati. Dia tahu bahwa klan Yin pasti tidak akan mengirim 10 orang ke dalam pertandingan. Bukannya mereka tidak ingin melakukannya, hanya saja mereka tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk mewakili klan mereka. Ini adalah perang saudara dalam sekte abadi bulan ilahi. Awalnya, Qi Feng dan Ming Yu seharusnya mewakili mereka untuk pertandingan, tetapi sekarang, terlepas dari alasannya, opsi ini tidak lagi valid. Rencana awal Yin Tian adalah membiarkan Qi Feng, Ming Yu dan Pak Tua Wang ambil bagian dalam pertandingan. Dengan koordinasi King Sui, tim itu pada dasarnya akan sempurna. Aku baru saja akan mencarimu. Justru karena alasan ini, saya tidak dapat menemukan orang lain selain Anda untuk meminta bantuan. Saya perhatikan bahwa Anda adalah satu-satunya teman yang saya miliki saat ini. Yin Tian tersenyum dan berkata, dengan kekuatannya yang hilang, dia telah kehilangan beberapa teman. Ketika seorang penguasa kehilangan kekuatannya, orang-orang yang bergantung pada kekuatannya akan pergi dan mengabaikannya. Ketika seseorang mampu, hal yang paling tidak mereka miliki adalah teman, tetapi begitu dia menjadi tidak berdaya, atau ketika dia dalam bahaya, inilah saat persahabatan itu diuji. Ini akan mengungkapkan apakah yang disebut teman akan mempertaruhkan diri mereka sendiri dan bersama-sama membantunya melewati bahaya atau apakah mereka hanya akan ada untuknya pada saat kegembiraan. Kita adalah saudara. Menginap di sini seperti tinggal bersama keluarga sendiri. Tidak peduli seberapa banyak hal berubah di masa depan, ini adalah satu-satunya hal yang akan tetap sama. Pak Tua Wang terkekeh. Ayo pergi. Aku akan memperkenalkanmu pada tabib ajaib yang menyembuhkanku. Dia juga memiliki bakat memasak yang tak tertandingi. Yin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, aku baru saja akan berterima kasih padanya. Anda telah melalui banyak situasi sulit selama bertahun-tahun. Sister dan Little Cha juga telah melalui banyak masa sulit. Karena dia adalah orang yang juga berhutang budi padamu, itu artinya dia juga dermawanku. Pak Tua Wang berdiri dan akan pergi. Mengapa kalian berdua tidak duduk dan menikmati makanan kalian dulu sebelum pergi ke sana? Feng Xi berkata dengan cepat.
Yin Tian melihat sekeliling dan tersenyum. Baiklah, mengapa kita tidak mengundang King Sui dan yang lainnya? Yin Cha dengan cepat berdiri. Ayah, mengapa kamu tidak menghabiskan waktu mengobrol dengan Pak Tua Wang sementara aku pergi dan mengundang mereka? Feng Xi mengangguk. Baiklah, kami akan tinggal di sini dan menunggumu kembali. Kedua gadis itu tidak muncul. Satu-satunya orang yang kembali adalah King Sui dan Yin Cha. Ini pertama kalinya King Sui bertemu Pak Tua Wang. Meskipun begitu, dia sudah berhasil merasakan betapa kuatnya Pak Tua Wang. Meskipun dia mungkin tidak jelas tentang kekuatan tepatnya, firasatnya mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Feng Xi. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat kesal. Pak Tua Wang mendekati King Sui dengan gembira begitu dia melihatnya. Saya Pak Tua Wang dan saya tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya kepada Anda karena telah menyelamatkan saudara saya. Jika ada sesuatu, terlepas dari apakah saya akan membantu atau tidak, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. King Sui melihat seniornya dan tersenyum. Senior, kamu bertindak terlalu formal. Saya dibawa bersama dengan paman dan yang lainnya oleh takdir. Istri saya adalah putri angkat Bibi Feng. Baiklah, bukankah ini bagus? Kami semua adalah keluarga yang bahagia. Baiklah, mengapa kita tidak duduk untuk menikmati makanan dan mengobrol pada saat yang bersamaan? Oh, di mana gadis-gadis itu? Kata Pak Tua Wang dengan nada antusias. Mereka sudah makan malam. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tinggal di kamar mereka. King Sui tidak mengatakan terlalu banyak hal. Dia tahu bahwa mereka akan memikirkan topik lain untuk dibicarakan nanti. Mereka pertama kali makan malam bersama, kemudian mereka membicarakan beberapa hal menarik sebelum akhirnya beralih ke pembicaraan tentang live and match kali ini. King Sui, Bibi Feng akan mengatakan yang sebenarnya. Kami membutuhkanmu untuk pertandingan hidup dan mati kali ini. Feng Xi berkata sambil melihat King Sui. Sama-sama, Bibi Feng. Lingyan dan Qin King adalah orang-orang yang menyebabkan masalah ini. Bahkan jika Bibi Feng tidak ingin aku berpartisipasi dalam pertandingan, aku akan tetap bersikeras melakukannya. King Sui dengan cepat menambahkan. Feng Xi menggelengkan kepalanya, itu hanya kebetulan. Bahkan jika masalah ini tidak ada, klan Hong akan mencoba mencari alasan untuk mencari masalah dengan kami. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menggantikan klan Yin. King Sui tahu bahwa Feng Xi mengatakan yang sebenarnya. Setelah berpikir sejenak, Feng Yi, bagaimana rencanamu untuk bertarung dalam pertempuran ini? Saya berencana menyelesaikan pertandingan dalam satu putaran. Cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui Battle Royale. Kedua belah pihak tidak boleh mengirim lebih dari 10 orang sekaligus. Apa pendapat Anda tentang strategi kami? Feng Xi melanjutkan untuk bertanya tentang pendapat King Sui segera setelah dia selesai menjelaskannya. Bibi Feng, kamu terlalu murah hati. King Sui tersenyum dan berkata, ini persis sama dengan yang dikatakan Pak Tua Wang. Namun, jauh di lubuk hatinya, King Sui tahu dengan jelas bahwa Feng Xi tidak berusaha untuk bermurah hati. Dia ingin menyebabkan luka serius pada klan Hong. Semuanya ada 10. Jika masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat, itu akan lebih dari cukup untuk membuat klan Hong menderita luka serius. Jika hanya ada 1 atau 2 dari mereka, itu tidak akan cukup untuk menyebabkan masalah pada klan Hong. Tentu saja, ada alasan mengapa King Sui memujinya karena murah hati karena mereka bisa menjalani pertarungan arena hidup dan mati. Setiap kali, tidak boleh ada lebih dari 5 prajurit yang berpartisipasi dalam pertandingan. Dengan cara ini, peluang mereka memenangkan pertandingan akan semakin tinggi. Mereka mungkin bisa melenyapkan Hong Clan sepenuhnya. Persis seperti ini, kandidat tantangan hidup dan mati telah diputuskan. Yin Tian bersikeras untuk ikut serta dalam pertandingan hanya untuk ditolak oleh Feng Xi dan Yin Cha. Bahkan King Sui tidak setuju dia mengambil bagian dalam pertandingan. Saat ini, banyak orang yang menyadari kondisi tubuh Yin Tian. Klan Hong sangat mungkin pelakunya yang bertanggung jawab untuk itu.
Alasan dibalik tindakan klan Hong adalah untuk memberitahu orang-orang dari Sekte Abadi Bulan Ilahi bahwa Yin Tian adalah orang yang tidak berguna. Jika Yin Tian ikut serta dalam pertandingan, dia pasti akan menjadi salah satu target utama mereka untuk disingkirkan. Yin Tian memiliki status yang unik. Jika sesuatu terjadi padanya, Sekte Abadi Bulan Ilahi akan berada dalam bahaya. Jika Yin Tian memilih untuk tidak mengambil bagian di dalamnya, mayoritas orang masih akan percaya pada sekte tersebut. Karena hanya ada 4 orang yang ambil bagian dalam pertarungan, itu akan memberi kesan pada penonton bahwa klan Yin tidak bisa diganggu untuk bertarung. Jika klan Yin berhasil memenangkannya, itu selanjutnya akan membuat hal-hal yang dikatakan klan Hong sebelumnya menjadi tidak valid. King Sui tidak tahu nama sebenarnya dari Pak Tua Wang. Dia hanya mengenalnya dari cara dia memanggilnya. Pak Tua Wang adalah orang yang sangat santai. Setelah makan malam, Pak Tua Wang mulai menanyakan King Sui tentang keterampilan memasaknya. King Sui sangat tidak mementingkan diri sendiri dalam hal ini. Dia memberi Pak Tua Wang beberapa bahannya dan membiarkan dia membawanya pulang untuk mencobanya. King Sui masih memiliki banyak bahan yang ditimbun di alam. Itu adalah hal-hal yang akan dikonsumsi dengan sangat lambat. Karenanya, dia tidak perlu pelit dengan mereka. Alam Valet Jade Immortal telah terjebak di kelas 8 untuk waktu yang sangat lama. King Sui tidak tahu kapan itu akan menembus ke kelas 9. Teknik mimikri 9 hewan, bentuk naga terakhir. King Sui pada dasarnya telah menguasai semua yang ditawarkan formulir Phoenix. Teknik penguatan kuno juga berada di lapisan surgawi ke-8. Sama seperti biasanya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu akan segera tembus. Telapak Buddha emas besar 9 gelombangnya juga berada di tingkat ke-8. Jika itu harus menerobos lagi, kehebatannya pasti akan berlipat ganda. King Sui memiliki sejumlah besar teknik pembunuh. Dia menempatkan penekanan utamanya pada mengolah tubuhnya. Selain itu, kehebatan pertahanannya adalah asetnya yang paling kuat. Sebagai perbandingan, kekuatan ofensifnya sedikit kurang. Sekarang setelah dia memiliki tongkat berlian, dia berhasil menerima dorongan dalam kekuatan ofensif dari 5 kekuatan elemen. Karenanya, untuk saat ini, dia hanya bisa mengoordinasikan serangannya dengan Feng Shi. Tantangan hidup dan mati adalah masalah yang sangat besar. Meskipun masalah ini mungkin tidak menyadarkan orang-orang di luar Sekte Abadi Bulan Ilahi, hal itu sudah diketahui di seluruh sekte itu sendiri. Waktu pertandingan ditetapkan setelah 3 hari, di pagi hari. Lokasi pertandingan akan berada di langit atas dari Sekte Abadi Bulan Ilahi. King Sui kembali ke halaman dan segera pergi ke kedua gadis itu. Kata Bibi, pemenang pertandingan akan ditentukan hanya dengan 1 putaran. Kedua belah pihak tidak boleh mengirim lebih dari 10 orang. King Sui duduk di hadapan kedua gadis itu saat dia menjelaskan kepada mereka tentang pertandingan itu. Tantai Lingyan dan Qin King sedang duduk bersama. Bersama-sama, mereka membentuk semacam keindahan yang harmonis yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jika suatu hari, dia bisa melihat mereka berdua di tempat tidur bersama dengannya pada saat yang sama, itu pasti akan menyenangkan. Saat King Sui memikirkan hal ini, dia mulai merasa sedikit gelisah. Tapi untuk saat ini, yang bisa dia lakukan dengan kedua gadis ini hanyalah melihat mereka. Dia masih tidak bisa menyentuh mereka. Secara alami, baik Tantai Lingyan dan Qin King memperhatikan mata King Sui yang berapi-api. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Karena kedua gadis itu bersama, mereka tidak terlalu banyak berkomentar tentang hal itu. Meskipun begitu, mereka berdua tidak bisa menahan tatapannya. Kalau tidak, dia butuh waktu lama untuk kembali ke akal sehatnya. Meskipun kadang-kadang, mereka mungkin menyalahkan dia karena begitu kasar, jauh di lubuk hati, mereka masih merasa sangat bahagia. Ya, begitulah wanita. Mereka menikmatinya ketika orang yang mereka sukai memanjakan diri dengan kecantikan mereka. Tapi terkadang, mereka juga akan menyalahkannya karena bersikap kasar. Sebenarnya, mereka tidak bisa menyalahkan dia untuk apapun.
Tetapi dalam kasus ketika mereka bertiga bersama, masuk akal bagi mereka untuk merasa marah padanya. Berapa banyak perwakilan yang kita miliki di pihak kita? Tantai Lingyan bertanya. 4. King Sui menjawab dengan cepat. Sepertinya Sister Qin dan aku tidak perlu bertempur, kata Tantai Lingyan. Saya hanya di sana sebagai karakter sampingan. Kandidat sebenarnya yang bertanggung jawab atas pertandingan adalah Bibi Feng dan Yincha. Siapa perwakilan kita yang lain? Qin King bertanya setelah berpikir sejenak. Pak Tua Wang, si juru masak. King Sui tersenyum dan berkata. Mendengar itu, kedua gadis itu sangat terkejut. Mereka tahu siapa Pak Tua Wang. Mereka bertemu dengannya sekali di perjamuan. Dia adalah orang yang menyajikan hidangan untuk mereka. Hanya saja mereka tidak sengaja mencoba mengenalnya. Tidak ada yang mengharapkan dia menjadi pejuang ahli. Selama 2 hari terakhir, King Sui tidak berkultivasi. Sama seperti sebelumnya, dia membantu kedua gadis itu dalam menstabilkan kekuatan mereka. Namun, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk membantu Feng Xi. King Sui memiliki kekuatan yang sangat unik. Bantuannya bisa membantunya mengabaikan kekuatan lawan. Tidak peduli apakah lawannya kuat atau lemah, dia akan tetap membantu. Selain Feng Xi, dia juga membantu Yincha dan Pak Tua Wang. Ketika mereka punya waktu, dia juga akan menyuruh mereka untuk berlatih formasi 4 simbol bersama. Pak Tua Wang berdiri di posisi macan putih sedangkan King Sui berdiri di posisi naga hijau. Yincha akan berdiri di posisi Black Tortoise. Adapun Feng Xi, dia ditinggalkan dengan posisi Vermilion Bird untuk berdiri. Kemampuan King Sui adalah untuk mengendalikan gelombang pertempuran. Tidak hanya dia mencari kecepatan lebih, dia juga ingin memperkuat formasi. Dia memilih untuk tidak bergerak dalam pertempuran. Sebagai gantinya, dia membiarkan Pak Tua Wang bertanggung jawab atas peran penyerangan utama. Posisi dia berdiri adalah yang paling cemerlang. Pada dasarnya, gaya bertarungnya tidak berubah. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah berkoordinasi satu sama lain serta terus bergerak di antara posisi. King Sui memberitahu mereka tentang pentingnya formasi dan juga koordinasi. Binatang iblis King Sui juga akan berguna. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Pak Tua Wang adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjatuhkan lawan. Dia memiliki Shield Beast, hanya saja sudah lama sekali sejak terakhir kali dia mengirimkannya ke medan pertempuran. King Sui tercengang saat melihatnya dipanggil di hadapannya. Binatang itu adalah binatang meteorit. Itu tidak kalah sedikit pun dengan binatang mimpi buruk neraka King Sui. Lebih penting lagi, binatang meteorit memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada binatang mimpi buruk neraka. Oleh karena itu, binatang mimpi buruk neraka saat ini hanya lebih rendah dari binatang meteorit. Mereka semua ahli dan memiliki beberapa binatang jinak yang kuat bersama mereka. Oleh karena itu, King Sui tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Karena dia sendiri memiliki binatang iblis yang kuat, dia akan mengharapkan mereka memiliki binatang yang kuat juga. King Sui tidak berencana untuk memanggil binatang buasnya. Adapun seberapa baik mereka bisa berkoordinasi dengan binatang iblis mereka sendiri, ini pasti tidak menjadi masalah bagi mereka. Alasan mengapa King Sui memilih formasi 4 simbol bukan hanya karena ada 4 di antaranya. Formasi ini tidak membutuhkan banyak waktu untuk belajar. Seseorang melakukan tugasnya hanya dengan berdiri pada posisi tertentu. Karenanya, ini dianggap sebagai salah satu formasi termudah untuk dipelajari. Alasan lain adalah bahwa itu juga formasi yang bisa menghasilkan paling banyak potensi dari mereka berempat. Pak Tua Wang dan Yincha kagum dengan ini. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Posisi di mana King Sui berdiri memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatannya sebesar 30%. Posisi Pak Tua Wang membantu meningkatkan 30% dari keseluruhan kerusakan yang bisa dia timbulkan kepada lawan. Adapun Yincha, posisinya meningkatkan kekuatan pertahanannya secara keseluruhan sebesar 30%. Terakhir, posisi Feng Xi meningkatkan energi rohnya sebesar 30%.
Terus terang, mereka semua iri dengan formasi ini. King Sui, di sisi lain, tersenyum dan berkata, "Jika kalian tertarik untuk mempelajarinya, saya akan meneruskan teknik ini kepada kalian nanti. Tapi persiapkan diri kalian. Itu tidak bisa dipelajari dengan mudah. Kekuatan sebenarnya dari formasi itu bahkan lebih tinggi dari yang seharusnya." Ini karena King Sui telah menggunakan batu mata formasi bersama dengan formasi ini. Setelah itu, King Sui juga meningkatkannya lebih jauh dengan Battle Intent Phoenix-nya serta Battle God Halo. Hanya dalam waktu singkat, dia mengejutkan semua orang di sekitarnya kecuali Feng Xi. Feng Xi juga sangat terkejut. Meskipun dia mungkin telah belajar tentang kemampuan misterius King Sui sebelumnya, dia tidak pernah berharap mereka menjadi sekuat ini. Butuh waktu lama bagi Pak Tua Wang dan Yin Cha untuk akhirnya sadar kembali. Mereka memandang King Sui dengan mata yang tampak seperti sedang melihat monster. "Jangan lihat aku seperti itu. Tahukah Anda mengapa Bibi Feng menginginkan saya di sini sekarang? Hanya ini yang mampu saya lakukan. Ketika sampai pada pertarungan, saya rasa saya tidak akan banyak membantu." King Sui tersenyum dan berkata, "Ini sangat mempesona. Kekuatan saya telah berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Saya berhasil meningkatkan kekuatan ofensif saya hampir 80% dan pertahanan saya sebesar 50%. Konsep macam apa ini?" Adapun Yin Cha, kekuatan pertahanannya meningkat hampir 80% dan kekuatan ofensifnya meningkat sekitar 50%. "Saat ini, saya merasa bahwa saya bisa melenyapkan seluruh Hong Clan sendirian," kata Pak Tua Wang dengan semangat heroiknya mencapai awan. Tapi dia kemudian menghela nafas setelah dia selesai berbicara, "Tapi tanpa King Sui, kekuatanku akan kembali seperti dulu." Semua orang sangat setuju dengan kata-kata Pak Tua Wang. Konsep seperti apa yang membuat mereka hampir menggandakan kekuatan mereka? Sayangnya, ini bukan kekuatan mereka sendiri. Tanpa disadari, 3 hari berlalu. King Sui bangun sangat pagi hari ini. Dia keluar untuk melatih tinjunya. Tidak lama kemudian, dia sudah bisa melihat Pak Tua Wang terlibat dalam seni bela diri dari kejauhan. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa di tangan Pak Tua Wang, dia memegang pisau dapur biasa. Itu adalah pisau dapur yang benar-benar normal. Dia sepertinya bisa mengayunkannya dengan mudah. Rasanya lebih seperti dia mencoba mencari inspirasi untuk menggunakannya. Yang King Sui tahu hanyalah bahwa Pak Tua Wang sedang berlatih seni bela diri dengan pisau dapur. Tapi setelah beberapa saat, dia menyadari kalau gerakannya cocok dengan pisau dapur. King Sui tidak memotongnya. Selama beberapa hari ini, King Sui memberinya beberapa pil obat dan membantunya melakukan pemeliharaan konstitusi. Dia sangat diuntungkan dari ini. Ada alun-alun besar di dalam sekte abadi bulan ilahi. Pada saat ini, alun-alun besar sudah penuh dengan orang. Sekte abadi bulan ilahi adalah sekte yang sangat besar. Ada banyak orang di dalamnya. Meskipun itu mungkin alun-alun besar di dalam sekte, itu tidak terletak di dalam markas itu sendiri. Markas besar sebagian besar terdiri dari klan yang berbagi hubungan terdekat dengan sekte itu sendiri dan pejuang ahli. Mayoritas murid mereka tersebar di sekitar kantor pusat. Hari ini, mereka semua ada di sini. Selain hanya sekte abadi bulan ilahi, ada juga beberapa orang luar. Orang-orang dari klan Hong sudah ada di sana ketika King Sui dan kelompoknya tiba. Pada saat Yin Tian dan kelompoknya tiba, seluruh area menjadi sunyi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.